Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asep Piu. Kali ini kita akan membahas salah satu materi mata kuliah umum bahasa Indonesia, yaitu tentang diksi. Diksi kalau kita pahami itu sebenarnya sangat singkat, yaitu pilihan kata. Bagaimana kita memilih kata yang tepat, bagaimana memilih kata yang sesuai untuk kita gunakan ketika kita membuat tulisan atau ketika kita berbicara. Jadi kalau kita menulis atau berbicara, kita pasti akan berpikir kata apa yang paling tepat digunakan dan kata apa yang paling sesuai digunakan, sehingga itulah yang disebut dengan diksi. Tapi kalau kita pahami lebih jauh bahwa diksi itu juga membutuhkan pertimbangan supaya apa yang kita tulis atau yang kita sampaikan itu tidak menimbulkan hal yang tidak baik, atau paling tidak minimal apa yang kita sampaikan itu tepat. Nah, di dalam pemahaman diksi atau ketika kita memahami diksi, ada dua hal yang harus kita taati sebenarnya. Yang pertama adalah ketepatan atau ketepatan diksi, yang kedua adalah kesesuaian diksi, dan masing-masing nanti punya kriteria, dan saya akan mencoba menyampaikan kriteria yang sifatnya paling umum di antara hal yang lainnya. Nah, kita mulai dari ketepatan diksi. Ada syarat ketepatan diksi, ada 10 poin yang saya sampaikan. Yang pertama adalah membedakan secara cermat makna denotasi dan konotasi, atau kata denotasi dan konotasi. Kemudian yang kedua adalah membedakan secara cermat kata-kata yang bersinonim. Yang ketiga, membedakan secara cermat kata-kata yang mirip ejaannya. Yang keempat, menghindari kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, mewaspadai penggunaan akhiran asing. Kemudian menggunakan kata kerja idiomatis, penggunaan kata umum dan khusus, menggunakan kata indria yang menunjukkan persepsi khusus, memperhatikan perubahan makna kata, serta memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Itu 10 hal, dan kita coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah membedakan secara cermat makna atau kata denotatif dan konotatif. Di sini saya akan memberikan dua contoh. Contoh itu yang pertama adalah saya duduk di kursi, dan yang kedua adalah mereka memperebutkan kursi DPR. Kursi yang pertama itu artinya kursi yang sebenarnya yang tempat yang digunakan untuk duduk, dan yang kursi yang kedua adalah jabatan. Disinilah kemudian perbedaan penggunaan kursi di kalimat yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan membedakan secara cermat denotatif dan konotatif, karena sangat mungkin satu kata memiliki makna konotatif dan denotatif. Denotatif adalah makna sebenarnya, konotatif adalah makna yang sudah mengalami perubahan karena berada di konteks kalimat yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah membedakan secara cermat kata-kata yang bersinonim. Di sini ada 3 contoh. Saya mengangkat buku, saya membopong buku, dan saya membawa buku. Dari 3 kalimat tersebut, 2 di antaranya itu saya anggap sesuai. Saya mengangkat buku, oke. Saya membawa buku juga oke. Tapi saya membopong buku itu kurang tepat, karena membopong cenderung digunakan untuk mengangkat bayi, misal begitu, membawa bayi, sehingga penggunaan kata-kata yang bersinonim ini harus tepat. Jangan sampai kemudian kita salah menggunakan kata, atau sebenarnya benar tapi memang belum tepat penggunaannya. Yang ketiga, membedakan secara cermat kata-kata yang mirip ejaannya. Ini saya tunjukkan 2 contoh. Sholat. Sholat itu kalau ditulis SALAT, walaupun secara umum orang menuliskannya adalah SHOLAT. Tapi di dalam penulisan bahasa Indonesia yang sebenarnya adalah yang tertulis salat itu. Kemudian yang kedua adalah zaman dan zaman. Yang tepat adalah zaman, bukan zaman. Atau mungkin kalau ada contoh yang lain adalah izin dan izin. Yang tepat itu izin, bukan izin. Itu contoh mengenai ejaan yang mirip.
Kemudian yang keempat adalah hindari kata-kata ciptaan sendiri. Ini saya juga bingung, ciptaan sendiri itu yang bagaimana, karena saya juga jarang menggunakan kata ciptaan sendiri. Barangkali nanti di dalam proses pergaulan, misal anak-anak muda itu ada kalanya menggunakan kata-kata bahasa gaul yang mungkin diciptakan oleh kelompok tertentu untuk kelompok itu, atau memang digunakan untuk pergaulan di kelompok tertentu. Saya sih biasanya menggunakan suka, kata suka, tapi itu juga bukan kata sendiri, tapi kata suka itu saya gunakan untuk mengganti emot jempol, sehingga saya tidak pernah menggunakan emot jempol karena menggunakan kata suka. Bisa jadi itu susah dipahami, tapi setelah kemudian banyak orang yang tahu, mungkin bisa dipahami. Tapi itu syaratnya cukup lama karena sudah banyak yang tahu. Kemudian yang kelima adalah waspadalah terhadap penggunaan akhiran asing. Inovatif itu memiliki bersifat inovasi. Jadi kalau penggunaannya adalah misal dalam kalimat, kita harus memiliki sifat inovatif loh. Sifat inovatif itu double bersifat, harusnya cukup bersifat inovasi atau inovatif saja. Dan itu akhiran asing yang kemudian sangat mungkin salah digunakan dalam proses penulisan. Berikutnya adalah kata kerja idiomatis. Kita sering menggunakan pasangan-pasangan kata kerja, terdiri dari, biasanya begitu. Padahal yang benar adalah terdiri atas, bukan terdiri dari. Ingat akan, itu yang benar, bukan ingat terhadap. Yang berikutnya adalah penggunaan kata umum dan khusus. Banyak kata yang memiliki kata umum dan memiliki kata khusus. Saya contohkan dua, ini semuanya adalah kata khususnya. Ya, orang itu wafat, para pahlawan telah gugur, ini kan sudah kata khusus. Yang kadangkala kita tahu bahwa kata umumnya adalah mati, tapi mati di dalam kalimat tertentu, di dalam situasi tertentu terasa tidak nyaman dipakai karena bisa jadi tidak tepat digunakan. Misal para pahlawan yang telah mati itu kan ya benar kalimatnya, tapi apakah tepat? Orang itu wafat, itu terasa lebih nyaman walaupun mati pun boleh digunakan. Penggunaan kata-kata indria yang menunjukkan persepsi khusus. Di sini saya tunjukkan kata melihat, kemudian di sampingnya ada kata melirik, memelototi, mengintip, atau mungkin mengerling, apalagi ya, memincing dan sebagainya. Itu bisa jadi digunakan sebagai persepsi khusus indria. Saya tahu bahwa melihat itu umum, tapi kita tahu bahwa melihat itu aspeknya banyak, atau kemudian definisi dari melihat itu bisa banyak. Disinilah yang disebut dengan persepsi khusus. Melirik, oh melihat dengan cara menggerakkan mata ke bagian pojok misal begitu, untuk melihat sisi yang lain tanpa harus mengarahkan kepala ke tempat yang dilihat. Memelototi berarti membelalakan mata atau membuat mata terbuka lebar untuk memandang seseorang secara tajam. Nah, itu kan memelototi. Nah, itu berarti kata-kata indria yang menunjukkan persepsi khusus. Yang berikutnya adalah memperhatikan perubahan makna kata. Di sini ada dua kata, kelompok dan gerombolan. Dua-duanya itu memiliki definisi yang hampir mirip, yaitu ada sekumpulan orang begitu, sekumpulan orang. Nah, kalau kelompok dan gerombolan itu ditempatkan di tempat yang sama, mungkin akan terasa berbeda. Ada kelompok mahasiswa sedang berdiskusi, kalau diganti menjadi ada gerombolan mahasiswa sedang berdiskusi, itu terasa lebih nyaman yang mana? Kalau saya sih merasa lebih nyaman kelompok. Nah, di sini kelompok mengalami perubahan makna yang disebut dengan ameliorasi, atau perubahan makna menjadi lebih baik, sedangkan gerombolan adalah perubahan makna menjadi lebih tidak baik atau disebut dengan peyorasi. Dan ada perubahan makna yang lain, dan harapannya itu bisa dicermati, dan itu pernah dipelajari di SMA. Yang berikutnya adalah memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Nah, ini saya menggunakan kata yang sama sebenarnya, yaitu mati, seperti contoh yang sebelumnya. Setiap orang akan mati. Di sini setiap kata yang saya gunakan memiliki pilihan yang harapannya saya tahu betul bahwa ketika membuat kalimat ini akan ada kalimat berikutnya. Kenapa harus kata setiap? Tidak orang akan mati. Karena nanti ada kepastian bahwa tidak ada orang yang hidup selamanya.
gitu ya. Kemudian kenapa menggunakan kata orang, kenapa tidak yang lain? Karena saya ingin menunjukkan penjelasan terkait dengan orang, bukan hewan misal. Kemudian akan, kenapa akan tidak setiap orang mati? Setiap orang mati itu pasti menunjukkan ketika itu mungkin dalam momen ada berapa orang mengalami kecelakaan dan mohon maaf semuanya mati, kemudian saya menyebutkan setiap orang mati. Nah, akan di sini untuk memberikan opsi bahwa saya akan menjelaskan kalimat berikutnya. Mati sendiri, kata mati sendiri itu juga memiliki opsi atau memiliki pilihan untuk memperlanjutkan kalimat ini. Kita bisa menjelaskan hal yang lain setelah kalimat ini karena ada kata mati yang bisa jadi penjelasan kenapa hal itu bisa terjadi atau kemudian penjelasan-penjelasan lain yang menyebabkan orang itu mati. Itu terkait dengan ketepatan diksi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesesuaian diksi. Di sini ada 7 syarat ketepatan diksi. Kalau tadi saya jabarkan satu-satu, kali ini saya hanya sekilas saja. Yang pertama adalah hindari penggunaan bahasa dan unsur substandar dalam situasi formal. Kalau formal ya pasti ada penyampaian atau diksi-diksi yang standar sehingga orang bisa memahami. Gunakan kata ilmiah dalam situasi khusus saja. Kalau bercakap-cakap ya kita tidak usah menggunakan kata-kata ilmiah yang terlalu tinggi karena kita tahu setiap orang, tidak semua orang itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Hindari jargon dalam tulisan atau pembaca umum. Kita tahu bahwa di instansi tertentu itu kadang-kadang memiliki jargon tertentu atau mungkin bukan hanya jargon tapi ada singkatan. Oh, tolong itu amankan senpinya. Senpi itu apa? Kalau bagi orang tertentu mungkin tidak tahu, mungkin bagi yang tahu, oh itu senjata api. Tapi tidak boleh disampaikan di situasi umum, seolah-olah orang lain serba tahu. Kemudian hindari penggunaan kata-kata selain kata-kata yang bahasa gaul dan sebagainya. Dalam penulisan hindari bahasa lisan. Nah ini sebaliknya, dalam bahasa lisan hindari tulisan karena pastinya sifatnya kaku, supaya sesuai saja. Kemudian hindari ungkapan-ungkapan usang. Kita tahu bahwa ada kata-kata yang sudah jarang digunakan, ya tidak usah dimunculkan lagi karena memang sudah tidak populer. Saya rasa itu bijak karena bisa jadi orang lain tidak paham terkait dengan kata-kata tertentu itu. Pelbagai itu sudah jarang digunakan. Sangkil dan mangkus, mungkin banyak orang yang sudah tahu bahwa itu adalah padanan kata atau persamaan kata dari efektif dan efisien. Yang ketujuh, yang terakhir adalah jauhkan kata-kata atau bahasa yang artifisial atau memiliki makna yang sangat bervariasi dan lain sebagainya. Penjelasannya mungkin agak berbeda dari konsep dasarnya. Nah, itu gambaran mengenai diksi atau di sini adalah kesesuaian diksi dan harapannya bisa ditelaah dan bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Itu yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.